Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Para mahasiswaku Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang yang saya banggakan, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali secara online dalam mata kuliah tafsir. Pada hari ini temanya adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Pada pertemuan yang lalu kita tahu bahwa manusia itu telah diberikan alam semesta ini oleh Allah, atau Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk manusia, untuk diolah oleh manusia dan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Jadi Allah telah menundukkan langit dan bumi untuk manusia. Ya, pada pertemuan kali ini akan dibahas makna khalifah secara bahasa dan secara istilah, dasar-dasar kekhalifahan atau dalil yang menunjukkan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan sifat-sifat apa yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Dasar atau firman Allah yang terkait dengan kekhalifahan di muka bumi diantaranya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Secara terjemah, wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya saya akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat itu berkata, apakah engkau akan menjadikan yang di muka bumi ini orang yang yufsidu fiha wa yasfiku dima, merusak bumi dan saling menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini adalah selalu bertasbih memuji Engkau ya Allah dan selalu mensucikan Engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jawaban Allah, ini sesungguhnya aku maha tahu terhadap apa-apa yang engkau tidak tahu. Ya, munasabah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 diantaranya adalah Quran Surat Al-An'am ayat 165. Ini ada terkait dengan kata-kata khalifah di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaif, dan dialah Allah yang telah menjadikan engkau atau menjadikan kamu khalaifal ard, menjadi khalifah di muka bumi ini. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajat, dan yang telah mengangkat derajat sebagian kamu di atas sebagian yang lain. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu itu cepat siksanya. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, ayat lain yang ada kaitannya dengan kekhalifahan adalah Quran Surat Shad ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasa bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Ya Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasa bil haqq, maka berbuat atau berlaku menghakimilah kamu di antara manusia itu bil haqq, dengan benar. Wala tattabi'il hawa, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, sehingga engkau akan menyeleweng dari jalan Allah. Innalladzina yudilluna an sabilillah, sesungguhnya bagi orang-orang yang menyeleweng dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih bima nasu yaumal hisab, yang sebagaimana itu nasu biasanya dilupakan yaumal hisab, pada hari pembalasan. Ya, oke. Kita masuk pada makna khalifah. Dari ayat-ayat tadi ada jenis mufradnya, yaitu khalifah. Kata khalifah mufradnya adalah khalifah, sedangkan jamaknya adalah khulafa atau khalaif. Pada ayat yang lain tadi ada ya. Nah, apa sih makna khalifah itu? Khalifah itu menurut Al-Isfahani, khalifah itu adalah pengganti artinya. Menurut Al-Isfahani, maka ada satu konsekuensi bagi pengganti itu melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan, baik bersama yang digantikan maupun sesudahnya. Nah, manusia dijadikan Allah sebagai khalifah fil ardi, sebagai pengganti Allah untuk mengelola alam ini, maksudnya ya. Nah, itu khalifah fil ard. Nah, terlaksananya itu karena apa? Karena bisa yang digantikan itu karena tidak ada di tempat atau karena mati. Ini pengganti itu ya, artinya dampak dari makna pengganti itu karena ketidakmampuannya atau karena penghormatan yang diberikan. Nah, kasusnya khalifah, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah karena adanya penghormatan oleh Allah kepada manusia. Ya, jadi walaupun ada malaikat yang selalu bertasbih, yang selalu memuji Allah, tetapi Allah tetap menghormati manusia. Ya, menghormati manusia. Nanti kalau dalam pembahasan lain ada wa'allama adamal asma'a kullaha dan sebagainya. Karena manusia itu diberi ilmu, ya, diberi ilmu dan untuk mengelola alam ini. Oke, kita masuk pada pembahasan khalifah. Nabi Daud itu di atas dalam ayat yang tadi sudah saya sebutkan itu dengan kata khalifah, ya. Kekhalifahan diberikan kepada Nabi Daud bertalian dengan kekuasaan mengelola wilayah tertentu. Nah, kalau kita lihat cerita riwayat atau sejarahnya, bahwa ketika itu Nabi Daud itu diberikan atau dipercaya untuk menjabat sebagai seorang raja, karena diangkat tidak hanya oleh Allah tetapi diangkat juga melalui oleh masyarakat di situ ya. Maka di dalam ayatnya pakai inna. Nah, inna. Nanti itu adalah menjadi perbedaan ketika di dalam ayat itu Allah menjadikan ini atau menggunakan kata ini atau menggunakan kata inna. Ketika Allah itu mengangkat Nabi Adam menjadi seorang khalifah, maka di situ menggunakan ini. Nah, ini karena apa? Yang mengangkat itu adalah memang murni Allah. Nah, sedangkan untuk Nabi Daud itu yang mengangkat adalah Allah, tetapi melalui pengangkatan oleh masyarakat juga. Maka menggunakan jamak atau nahnu di situ ya. Nah,
Kata kekhalifahan itu diberikan kepada Nabi Daud pertalian dengan kekuasaan mengelola wilayah tertentu. Hal ini diperolehnya berkat anugerah ilahi atau Allah yang mengajarkannya al-hikmah dan ilmu pengetahuan. Nah, hikmah di sini adalah kesempurnaan ilmu dan ketelitian amal perbuatan. Ya, Nabi Daud juga diberikan satu keistimewaan dari Allah, itu diberikan satu ilmu, dia bisa artinya melawan, melumpuhkan lawannya ya. Nah, ketika itu sehingga dia itu diangkat oleh masyarakat untuk menjadi raja. Nah, di sini Nabi Daud itu berhubungan dengan kekuasaan politik. Artinya ada untuk menjadi sebuah pemimpin atau seorang pemimpin dalam sebuah wilayah. Oke. Nah, kalau dalam surat Al-Baqarah itu tadi berkaitan dengan Nabi Adam, kemudian selanjutnya ada surat Shad gitu kan, berkaitan dengan Nabi Daud, ada surat Shad, ada Al-An'am ya. Nah, itu maka apa sih persamaan kekhalifahan Adam dan Daud? Nah, di sini seorang khalifah itu kalau di dalam Al-Qur'an diberikan pengetahuan. Jadi Adam dan Daud sama-sama diberikan pengetahuan. Kalau Nabi Adam ayatnya walam Adam al asma akullaha ya. Kalau Nabi Daud itu wasyadatna malkahu wa atainal hikmata dan seterusnya. Sama-sama diberi satu ilmu atau syarat untuk menjadi khalifah itu ya, punya ilmu itu. Kemudian sama-sama berkaitan dengan al-ard. Kalau Adam ini dengan kata-kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, sedangkan Nabi Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Yang tadi saya sampaikan ada perbedaan antara ini dan inna. Oke. Nah, keduanya pernah sama-sama tergelincir tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam firman Allah itu Quran surat Al-Baqarah yang berbicara tentang Adam. Adam kan pernah berbuat dosa ya, bersama dengan Hawa. Kemudian Nabi Daud juga begitu, pernah berbuat dosa ketika dia memutuskan hal yang salah. Kalau dalam sebuah cerita itu untuk menentukan misalnya seorang bayi, nah ini sebenarnya bayi siapa, atau ini juga ada yang riwayatnya ini kambing siapa gitu kan. Nah, dia menyampaikannya bahwa ini adalah anak bayi atau kambingnya si A. Nah, tapi ternyata sebenarnya adalah kambingnya si B. Nah, jadi pernah berbuat sama-sama berbuat kesalahan. Tetapi semuanya itu atau mereka itu juga bertaubat setelah berbuat salah gitu ya. Kata khalifah digunakan untuk siapa saja yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik itu luas maupun yang terbatas. Khalifah itu berpotensi dapat melakukan kekeliruan dan kesalahan akibat mengikuti hawa nafsu. Makanya dalam ayat tadi itu diingatkan fahkum bainan nas bil haqq ya, wala tatabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jadi tidak diperbolehkan untuk mengikuti hawa nafsu, apalagi kalau pada umumnya nih seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan, mempunyai power itu kan sering berbuat salah. Artinya apa? Karena mereka punya peluang dan punya kesempatan gitu. Jadi diharapkan untuk apa? Untuk tetap jangan mengikuti hawa nafsu nih. Sebagaimana juga pernah Adam dan Daud ini juga pernah berbuat salah yang kemudian akhirnya juga bertaubat. Ya. Kemudian, nah ini apa sih arti dari kekhalifahan fil ard? Tadi dalam ayat tadi ada yang bentuknya jamak, khalaifal ard. Jadi ja'alakum khalaifal ard.
kekhalifahan ini tidak terbatas pada Nabi Daud dan Adam, ya, tetapi ada makna khalifah yang sifatnya umum, yaitu kamu sekalian. Nah, berarti manusia pada umumnya ini masuk pada ayat yang lain, tidak artinya khusus kepada Nabi Adam dan Daud. Nah, kekhalifahan itu mempunyai 3 unsur yang kait-mengkait dan 1 unsur yang di luar. Apa itu? Yaitu manusia. Dalam hal ini disebut khalifah. Kemudian ada alam raya atau al-ard di situ. Kemudian ada hubungan manusia dengan yang dikhalifahi, yaitu termasuk alam raya ini dan juga termasuk sesama manusia lagi. Dan satu lagi adalah yang memberi kekhalifahan atau yang memberi penugasan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tadi perbedaan antara ini ja'ilun dengan inna ja'alnaka. Oke. Nah, hukum kemasyarakatan sebagai petunjuk fungsi kekhalifahan sekaligus menjadi etika pembangunan. Setelah kita tahu bahwa manusia itu sebagai khalifah fil ard, ya, ini kita harus tahu bagaimana hukum kemasyarakatan. Semakin kokoh hubungan manusia dengan alam raya, maka semakin dalam pengenalannya terhadap alam raya itu akan semakin banyak yang dapat diperolehnya dari alam. Jadi manusia sebagai khalifah, kemudian alam raya ini yang dikhalifahi. Ketika seorang khalifah atau manusia itu lebih mengenal terhadap yang dikhalifahi atau alam ini, maka dia akan lebih banyak mendapatkan manfaatnya. Ya, paham tidak? Maksudnya gini, coba kita perhatikan. Ketika seseorang itu tahu apa sih fungsi dari pohon atau sesuatu, ya, misalnya contoh kumis kucing. Nah, ketika orang itu tahu terhadap pohon kumis kucing, kemudian dia bisa mengolahnya menjadi sebuah obat, membuatnya sebagai sebuah obat, maka dia akan lebih banyak manfaatnya itu. Ketika orang tahu bagaimana apa manfaatnya, misalnya rumput teki, kemudian dia bisa mengolahnya, maka dia akan lebih banyak memperoleh manfaatnya. Nah, inilah, jadi manusia sudah diberi Allah alam raya ini atau ditundukkan alam raya ini untuk manusia, maka manusialah yang harus mengenal, harus mengelola dan harus melestarikan alam raya ini atau apa-apa yang ada di sekeliling. Ketika kita lebih mengenal, ketika kita tahu apa yang ada di sekitar kita, kemudian kita bisa mengolahnya, maka kita itu akan lebih banyak mendapatkan manfaatnya dari alam ini. Semakin baik interaksi manusia dengan manusia lain, ini terkait dengan manusia lainnya, tadi terhadap alam atau non manusia. Maksudnya manusia juga sebagai alam, tetapi dalam bentuk non manusia. Tuhan serta interaksinya dengan alam pasti semakin banyak yang dapat dimanfaatkan manusia. Saling kerjasama dan Tuhan dalam hal ini Allah akan merestui. Ya, coba seandainya kita bayangkan kita itu bermusuhan dengan manusia lain. Ada kelompok misalnya kita dalam sebuah kampung, kemudian kita punya gap dengan kampung yang lain, maka tidak akan banyak pembangunan yang terjadi, atau tidak akan banyak pengembangan ataupun kemajuan, apalagi merasa aman, ya, merasa aman, apalagi nanti sampai kepada pembangunan. Nah, kita membutuhkan rasa aman, kita membutuhkan saling gotong royong, kerjasama untuk pembangunan atau untuk kemajuan. Ya, kalau misalnya ada gap, mau bergerak saja kurang nyaman. Nah, apalagi kalau sampai tawuran. Nah, itu malah akan menimbulkan kerusakan. Nah,
kerusakan atau manusia terhadap alam itu sendiri, kalau semena-mena tidak bisa memelihara, tidak bisa melestarikan, apalagi ya, itu akan rusak alam ini. Misalnya penebangan pohon yang sembarangan, pembuangan sampah yang sembarangan ada di kali misalnya ya, kemudian ya tadi berbuat kerusakan ya, itu akan menimbulkan apa, kerugian pada manusia itu sendiri secara keseluruhan ya. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Jadi kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu karena apa? Karena ulah tangan manusia itu sendiri. Oke. Keharmonisan hubungan melahirkan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Ya. Kalau hidup kita tidak ada permusuhan, kemudian ada rasa keamanan, akan lebih mudah untuk bergotong royong, untuk bisa membangun supaya nanti terjadi perkembangan di masyarakat itu. Nah, ini keharmonisan tidak akan tercipta kecuali dilandasi dengan rasa aman. Kalau hal ini dikaitkan dengan kisah kejadian manusia, maka dapat pula dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan dalam pendidikan agama adalah pada saat manusia berhasil mewujudkan bayang-bayang surga di persada bumi ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke. Arah yang dituju oleh istighlaf itu adalah kebebasan manusia dari rasa takut dalam kehidupan dunia ini ataupun yang berkaitan dengan persoalan sandang, pangan, dan papan, dan ketakutan-ketakutan di akhirat. Artinya apa? Bahwa minimal manusia sebagai khalifah fil ard itu adanya rasa aman, itu terpenuhinya juga sandang, pangan, dan papan, dan juga adanya terhindar dari ketakutan-ketakutan di akhirat. Supaya terhindar dari ketakutan di akhirat itu apa? Ya, dia harus menjalankan ya kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah sebagai pemberi khalifah itu. Oke. Ada 5 hal pokok untuk mencapai keamanan. Itu apa? Kebutuhan dasar setiap masyarakat itu bisa terpenuhi ya. Jadi dia harus bebas dari ancaman dan bahaya-bahaya, baik itu pemerkosaan maupun bahaya-bahaya lain, termasuk ada pencurian dan sebagainya ya. Yang kedua, manusia itu terjamin dalam mencari nafkah tanpa harus keterlaluan menghabiskan tenaganya. Manusia bebas untuk memilih bagaimana mewujudkan hidupnya sesuai dengan cita-citanya. Oke, juga ada kemungkinan untuk bisa mengembangkan bakat-bakat dan kemampuannya dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, sehingga seorang tidak semata-mata menjadi objek penentuan orang lain. Oke. Ini adalah unsur keempat. Tadi 1, 2, 3 itu ya terkait dengan khalifah, kemudian hubungan dengan alamnya gitu. Kemudian juga terkait dengan tugas yang harus dikerjakan oleh seorang khalifah. Kemudian ini unsur yang keempat itu adalah penganugerahan dari Allah ya. Allah sebagai pemberi khalifah kepada manusia itu. Penganugerahan dari Allah dan penawaran dari Allah ini disambut dengan penerimaan dari manusia. Oke. Kita masuk pada sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Nah, kalau kita lihat sih hadisnya ada ya. Maksudnya bahwa manusia menekankan atau mentaukidkan bahwa manusia itu sebagai khalifah fil ard. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan seterusnya ya. Jadi manusia itu punya tanggung jawab, punya pemimpin sebagai pemimpin. Oke.
Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, untuk mencari sifat-sifat terpuji seorang khalifah itu tidak ada langsung yang menunjuk bahwa ayat itu berkaitan dengan sifat khalifah itu harus begini gitu. Nah, kita artikan bahwa khalifah itu adalah seorang imam atau pemimpin. Maka ayatnya kita cari diantaranya adalah ayat berkaitan dengan seorang pemimpin. Nah, pemimpin. Seorang pemimpin itu harus apa? Ini dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 73 dan As-Sajdah ayat 24. Ini kita ringkas dulu, nanti kita baru melihat ayatnya ya. Oke, yang pertama adalah yahduna bi amrina. Dia mampu untuk menunjukkan yahduna, memberikan petunjuk ya kepada yang lain. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Nah, juga dia bisa memberikan contoh perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian apa saja? Abidin. Nah, termasuk abidin, dia hamba Allah yang baik. Nah, jadi yaqamis shalah. Contoh sebagai hamba Allah yang baik itu apa? Dia menjalankan sholat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Nah, kemudian apalagi? Yuqinun, orang yang yuqinun, yakin dan takwa kepada Allah. Yakin ya. Sabirun, sabar. Seorang pemimpin itu harus punya kesabaran. Apalagi kalau dia itu harus menghadapi orang banyak, kepala banyak yang mempunyai perbedaan-perbedaan dalam berpendapat. Oke, ini diantara ayatnya. Tadi adalah ringkasan dari ayat surat Al-Anbiya 73 dan As-Sajdah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Nah, ini yahduna bi amrina. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Tadi ya, auhayna ilaihim fi'lal khairat. Kemudian wa yaqamis shalah, itu menjadi abidin, hamba yang baik. Wa ita'iz zakah wa kunu lahu abidin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, sama yahduna bi amrina. Lama sabaru, jadi ada sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, jadi orang yang yakin dengan ayat-ayat Allah. Itulah maka bahwa manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini itu harus mempunyai ciri-ciri yang telah disebutkan di atas. Oke, ruang lingkup tugas kekhalifahan ya. Tadi tugas khalifah di muka bumi ini adalah dia harus bisa mengelola alam semesta ini itu secara horizontalnya, karena alam ini atau bumi ini, al-ard, adalah yang sudah ditundukkan Allah kepada manusia, dan juga dia harus mempunyai hubungan yang baik selain dengan alam sesama manusia juga. Yang pertama itu secara horizontal. Secara vertikal dia harus mempunyai hubungan yang baik terhadap Allah, karena dialah yang telah memberikan kekhalifahan kepada manusia itu. Siapa yang diberi kedudukan oleh Allah mengelola suatu wilayah berkewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungan dengan Allah itu harus baik secara vertikal ya. Kehidupan dengan masyarakat harmonis, agama, akal, dan budayanya terpelihara. Oke, demikian untuk mata kuliah hari ini terkait dengan kekhalifahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.